Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtabi huda. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi di pelajaran PAI Iman kepada Allah part yang ketiga. Pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, kita sudah membahas dan membuktikan bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rizki, dan sebagainya, dan satu-satunya. Tidak ada yang menyamainya sebagaimana di Quran surah Al-Ikhlas. Dan di pertemuan yang kedua, kita sudah mempelajari makna dari iman kepada Allah. Kita review dulu sebelumnya. Apa saja? Yang pertama adalah meyakini dalam hati, ikrar bil lisan, dan yang ketiga amal bil arkan, membuktikan dengan anggota tubuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana lanjutan dari pertemuan yang kedua, yaitu cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Baik, kita langsung saja Asmaul Husna ya. Sebelumnya kita ada statement di sini, dan ini biasa terjadi ya di kehidupan kita. Statement yang pertama, ada yang bangun di tengah malam untuk tahajud atau sholat subuh ke masjid, dan ada juga yang tidak bangun tengah malam dan sulit sholat subuh. Kenapa itu bisa terjadi? Yang kedua, mendapati corona, pandemi pada hari ini, lalu dia berjuang untuk terus hidup, berusaha. Ada juga yang mendapati permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam pendidikan dengan teman, lalu dia bunuh diri. Yang ketiga, takut berbuat maksiat. Ada nih pelajar ya, menjaga dirinya ya. Ada juga yang mudah berbuat maksiat. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Ya, apa perbedaannya? Jawaban dari ketiganya sama. Apa jawabannya? Ada yang bisa menebak? Ya, sebagaimana yang kita bahas hari ini, sandarannya adalah Allah atau tidak. Bagi yang jawaban pertama, kita sudah pastikan mereka pasti sandarannya insya Allah kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang membuat lelah, karena lillah akan jadi kuat. Bangun malam ya, sholat subuh, tahajud, puasa ya, semuanya akan terasa ringan karena dikerjakan Allah. Lelah akan lillah ya, lelah akan hilang karena lillah. Masya Allah ya, karena Allah. Kalau bagi yang tidak ya, sandarannya hawa nafsu ya, pastilah mudah baginya berbuat maksiat, malas ibadah, bunuh diri ya. Orang bunuh diri pasti dia bukan sandarannya Allah, entah bisa perasaan ataupun orang lain. Ini game saja ya, ada lihat 3 titik di sini selama 10 detik. Kemudian lihat di samping ke dinding ya. Ada Allah situ bayangannya. Ada hitam ya. Ini sedikit ilmuwan ya, optik ya. Baik, lanjut. Jadi setelah ini kita belajar tentang Asmaul Husna yang ketiga ini, akan menjadikan pribadi yang tidak bakal bunuh diri ya, pribadi yang mudah ibadah, kemudian pribadi yang akan menjaga dirinya dari maksiat kalau berhasil mempelajari bab ini. Lanjut. Pembuktian adanya Allah. Di sini insya Allah Ustadz akan menggunakan 2 dalil ya. Pembuktian yang pertama adalah dalil akli, dapat dijangkau dengan akal. Kemudian dalil berikutnya adalah dalil nakli, tidak dapat dijangkau oleh akal. Akan tapi di sini untuk akli sendiri, akal yang bersifat pasti ya, pembenarannya dengan menggunakan akal. Kayak kemarin ya, bagaimana mengenal Allah dari ciptaan-ciptaannya, lalu keteraturan alam semesta ya. Kemudian ada juga dalil nakli, dalil yang bersumber dari berita yang pasti ya, dan berita itu adalah dari sumbernya Al-Quran. Ini dalilnya, dan hadis ya tentang rukun iman. Bagi yang ada pertanyaan silakan nanti diketuk
diklik ya link yang sudah Ustadz sediakan di grup, kemudian Q&A, klik di situ lalu tulis nama lalu pertanyaan. Boleh kapan saja memberikan pertanyaan selama pembelajaran kita berlangsung. Oke, lanjut ya kalau begitu. Oke, di sini di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 30, sesungguhnya ini anallah ya. Allah memperkenalkan dirinya, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin ya. Kemudian sudah kita bahas Rabb apa kemarin ya di pertemuan yang pertama. Oke. Asmaul Husna. Oke, secara bahasa asma artinya nama, kemudian husna artinya yang terbaik, yang terindah. Ya. Istilahnya adalah nama-nama yang baik, lagi indah, yang hanya kemarin ya ahad ya, hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti bahwa Allah adalah membuktikan keagungannya. Oke, dari istilah sendiri silahkan diserap dulu. Oke, boleh di pause kalau mau dicatat ya, bikin mind mapping boleh. Oke, di sini di hadis Nabi SAW diriwayatkan Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Oke, di sini innahu witr, oke, yuhibbul witr. Man hafizaha ya, barang siapa yang hafizaha. Untuk kata hafizaha bisa kita terangkan di Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikr, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, sama hafiz ya. Di situ Allah yang menjaga, artinya di sini barang siapa yang menjaga isi penerapan Asmaul Husna dalam hidupnya, maka dakhalal jannah, masuklah ia ke dalam surga. Nah, Masya Allah ya, ini adalah ilmu yang penting ya, karena ini adalah hadis Nabi SAW. Masih ingat pertemuan kedua kemarin, apa kata Allah dan apa kata Rasul itu pasti benar. Siapa yang menjaga ya, boleh nanti dihafali. Memang menghafal kita nggak mungkin bisa menjaga kalau nggak tahu ya, nggak hafal, nggak yakin, nggak mengetahui maknanya. Untuk pertemuan hari ini ya, nggak mungkin mengetahui apa sih dalam istilah menjaga itu apa saja. Makanya kita jaga nilai-nilai, tidak bisa semua, sebagian ya dengan maksimal. Oke, untuk sini untuk hadisnya, dalil ini dalil apa tadi? Ini dalil nakli atau akli? Oke, betul, ini dalil nakli, sumbernya dari hadis Nabi SAW. Oke, ini dalil naklinya lagi. Allah yang memiliki Asmaul Husna. Di sini kita diperbolehkan berdoa atau bertawasul dengan menyebut nama Allah yang Maha Baik. Oke, menyebut Allah ini dalilnya ya. Misalnya kita minta ampun ya Ghaffar ya. Kita minta di hati dilembutkan, suka marah nih ya Latif ya. Ya Sabr ya. Atau kita diminta untuk adil ya Adil ya. Kemarin kita sudah bahas. Oke, ini adalah dalil kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Selain kata Allah ya Allah ya Karim, tambahi situ ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di Q&A-nya di situ. Oke, baik. Asmaul Husna yang kita pelajari di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada lebih dari 99 sebenarnya, tapi yang kita pelajari itu 99. Tapi yang kita pelajari ya ada beberapa saja. Ada Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, Al-Akhir, Al-Ghaffar, Al-Hakim, Al-Hasib. Oke, jadi 10 ini ya kita pelajari tentang Asmaul Husna. Yang pertama Al-Karim. Oke, kita lihat dulu penerapannya. Al-Karim. Oke, dari segi bahasa artinya Allah itu, oke, ini penjelasan ya. Allah adalah Maha Mulia ya. Kemuliaan ya. Allah Maha Mulia, lagi Maha Pemurah, memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Masya Allah ya, semua makhluk ciptaan Allah. Dalilnya di sini ada di Quran surah Al-Fitar ayat ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya. Manusia,
maha mulia, maha pemurah. Oke. Di sini menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan. Masya Allah ya. Pernah nggak kita itu minta kepada Allah, minta dimudahkan BAB? Nggak pernah kan? Itu menandakan Allah itu memberi melampaui batas harapan ya. Atau kita minta untuk diberikan oksigen untuk hari besok, nggak pernah, tapi Allah kasih. Kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Makanya Al-Karim ya, melampaui batas harapan. Sesuatu yang kita minta, yang kita butuhkan, Allah sudah tahu dan Allah berikan. Nah, tidak peduli berapa dan kepada siapa, siapapun, baik yang dari Indonesia, baik yang sakit, baik yang maksiat, semua diberi Allah. Tapi nanti ingat, apa yang Allah beri akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, dan tidak rela ada kebutuhan dia memohon kepada selainnya, meminta kepada orang lain ya. Dia yang beri kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan apa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Maka di sini tidak mensekutukan Allah dengan apapun ya. Misalnya kita kalau kemana-mana suka menggunakan keris, lalu diyakini dengan keris itu kita dilindungi oleh nenek moyang ya. Itu nggak boleh ya sebagai perantara. Oke, baik. Ini contoh penerapan Al-Karim. Bisa kita lihat video berikut ini. Ini video dari teman-teman Darul Quran ya. Oke, sebelumnya ada yang terjadi ya. Oke. Nah, dia dimarah-marahi ya karena rusak. Ini pembuktian bahwa kemuliaan itu tidak akan hilang ya. Dan ketidakmuliaan itu juga tidak akan hilang. Sebagaimana di IPA itu di jurusan kita ini, energi tidak akan hilang tapi berubah jadi bentuk yang lain. Oke, kacau pokoknya. Kekacauan terjadi. Oke, ini alur mundur. Keren ya videonya ya. Siapa tahu nanti teman-teman juga bisa bikin video seperti ini. Oke, ini awal mulanya. Kesialan yang selalu terjadi. Oke, dompetnya dompetnya diambil ya. Dan dia ketabrak. Oh, ini asal mulanya ya, dari rumah. Ini di flashback, tapi flashbacknya bisa dirubah ya. Andai dunia seperti itu, mudah sekali kita memperbaiki diri. Oh, oke, dia lihat. Oke, bermula hidup dia di awal. Sadar ya, ini Masya Allah, andai hidup itu seperti tadi, kita bisa memperbaiki segalanya ya. Tapi tidak mungkin ya, sebagai normal asr. Ini perbaikan saja. Oke, mengenai sampah. Masya Allah ya. Nah, karena Al-Karim tadi maha memberi, maha memberikan kemuliaan. Ini penerapan dalam hidup. Nah, oke, ada orang yang memerlukan, terutama di corona ya, kita berikan, bisa lebih memberikan apa yang sesuai ekspektasi ya. Misalnya kita parkir 3.000, kasih saja 5.000, itu pasti ada kemuliaan yang dirasakan oleh si tukang parkir tadi kepada kita. Motor kita pasti dijaga banget. Ini contoh. Energi tidak akan hilang ya. Membantu orang itu tidak akan hilang, entah itu dijaga dari kemaksiatan karena amal soleh. Masya Allah ya. Jadi memang amal soleh itu bisa jadi wasilah dalam memperbaiki nasib ya. Oke, sudah tahu nih bakal terjadinya. Semula dari kemuliaan tadi yang memberikan kepada orang lain. Oke, dengan kawan ya, baik. Oke, yang terakhir tinggal ngasih berkas kepada pimpinan dan berhasil. Oke, itu ya. Semoga kita jadi tambah mulia karena memuliakan orang lain, memberikan ekspektasi lebih.
Oke, lanjut. Untuk tugas, silakan nanti ditulis di link yang sudah saya siapkan. Ketik nama, spasi Al-Karim, spasi jawaban. Carilah contoh lain selain dari yang tadi ya, memberikan kepada orang lain di luar dari apa yang semestinya diberikan. Oke, tapi ingat ya, lillah tadi ya, kalau kita mengharap kepada Allah pasti bahagia. Kalau kita mengharap selain Allah, bisa kita bahagia, bisa kita menderita. Kadang energi tidak akan hilang tapi berubah jadi bentuk yang lain. Tadi ingat ya, artinya jangan pernah kita mengharap bantuan atau timbal balik dari yang kita beri tadi. Itu bisa sakit hati. Insya Allah, karena energi tidak hilang, kemuliaan itu akan berubah jadi bentuk yang lain. Entah itu kesehatan, entah itu dimudahkan dalam urusan, entah itu dapat anak yang soleh ya. Masya Allah. Baik, silahkan di pause. Baik, bagi yang sudah selesai silahkan dikirim. Oke, lanjut yang kedua, al-mu'min. Oke, di sini al-mu'min, Allah memberikan al-mu'min, memberi keamanan ya, dan terpercaya, al-amin ya, Allah Rasulullah SAW. Oke, dan Allah itu dalam menepati janjinya. Oke, wabil khusus bagi yang taat dan bagi yang berbuat maksiat. Ingat, energi tidak akan hilang, energi ketaatan, energi kemaksiatan tidak akan hilang, dia akan berubah jadi bentuk yang lain. Bentuknya adalah apa tadi? Oke, ganjaran yang akan dia terima. Di sini adalah penerapannya mengamalkan al-mu'min, menjadikan kita menjadi orang yang aman. Kalau zaman now nih lah, tidak hanya lisan ya, tidak hanya perbuatan kita, tapi juga status. Atau kita bikin tulisan nih, kayak contoh seperti ini, bikin orang aman. Ini contoh di hadis Rasulullah SAW. Oke, bikin orang terganggu ya, kehadiran kita itu jadi masalah. Kalau corona itu nggak pakai masker ya, itu jadi masalah. Itu pelanggaran di al-mu'min ya, bikin orang lain rusak. Ini sebagaimana di firman Allah di surah Al-Baqarah. Oke, ila tahlukah ya, jangan kau jerumuskan dirimu dalam kerusakan dan apalagi orang lain. Ini contoh juga sama penerapannya ya, bikin orang nggak aman dari tulisannya. Ini ketahuan yang nulis berarti orangnya tidak berpendidikan, tidak punya ilmu bagaimana berkomunikasi ya. Ini biasanya kalau tulisan seperti ini malah jadi tantangan bagi orang lain ya. Nggak apa-apa aku dibilang bla 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 ya, yang penting yang penting kotor tempatnya. Oke, kalau kita al-mu'min, segala bentuk tulisan, status, chatting akan berubah jadi seperti ini. Belum apa-apa kita sudah memberikan terima kasih ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, ini kan cara terbaik, ini penerapan al-mu'min ya, dengan berakhlak mulia. Kita berikan diri kita dimanapun kita berada. Kalau lagi corona ini kita jadi sumber solusi masalah, bukan malah jadi sebaliknya ya, jadi sumber masalah. Sudah nggak pakai masker, ikut kerumunan, bikin acara kerumunan, makanya ini klaster lagi puncak-puncaknya ya. Semoga kita terhindar dari wabah yang melanda di negeri ini. Baik, carilah contoh lain al-mu'min, penerapannya seperti tadi. Silakan di pause. Oke, bagian sudah selesai dikirim segera ya, nanti langsung Ustadz nilai. Oke, lanjut, al-wakil, yang memelihara. Oke, Allah memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Ingat kemarin Rob ya, Rob itu mencipta, memelihara ya. Jadi jangan berpikiran seperti orang-orang yang tidak tahu tentang Allah. Sebagaimana orang Barat biasanya menyampaikan bahwa Tuhan itu pensiun, sudah menciptakan lalu pensiun. Tidak ya, sebagaimana di Al-Quran surah Ar-Rahman, kayak ini dalilnya ya, Allah itu sangat sibuk ya. Karena kalau di kimia itu, di kimia kuantum itu, atom kita itu per detiknya mati, per detiknya hidup. Dan itu mengakibatkan struktural atom kita tuh menjadi terjaga sampai kita jadi kulit itu sampai sekarang ya. Ini jadi penjelasan juga kenapa kayu tongkat Nabi Musa bisa jadi ular, karena Allah yang memelihara struktur atom itu, yang asalnya kayu lalu Allah ubah jadi ular. Kan gampang bagi Allah. Ini kan karena kita punya ilmu sainsnya ya. Tapi bagi orang beriman di pertemuan kedua, tanpa itu pun kita tetap mengimani, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebutuhan kita baik yang urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi ini memelihara ya. Ini dalilnya. Dalil apa tadi? Nakli atau akli? Oke, betul, nakli ya. Dari sumbernya Al-Qur'an.
Lanjut yang seperti tadi ya, cari juga contoh ini apa yang al-wakil ya. Apa contoh penerapan kita di kehidupan sehari-hari yang bersifat memelihara. Oke. Lanjut yang berikutnya al-matin, yang maha kokoh. Pengertiannya Allah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Prinsip sifat-sifat Allah. Oke. Kehebatan yang sangat kokoh, tidak ada taranya. Ini kita bisa mencontoh di penerapan ini nih, ada dalilnya. Dalil apa? Dalil nakli. Ya. Allah dialah yang memberikan rezeki dan mempunyai kekuatan lagi maha kokoh. Az-Zariyat surah 51 ayat ke-58. Bagaimana bentuk penerapannya? Ini kokoh ya. Ini contoh. Oke, ini contoh penerapannya. Anda bayangkan aja di suasana ujian, Anda sudah belajar maksimal, kemudian dari 10 soal yang bisa kita kerjakan hanya 7. Oke, tiba-tiba ada kesempatan celah kayak gini ya. Teman kita yang paling pintar di depan, nggak sengaja terlihat kita soal yang kita nggak bisa, di situ dia bisa semua. 3 soal tadi, kita kan bisanya 7, tinggal 3 lagi. 3 itu terlihat gitu jawabannya. Nah, pertanyaannya, penerapan al-matin ya, apa yang akan kita lakukan saat itu? Kita salin semuanya atau kita biarkan aja, karena kita yang mengetahui yang 7 itu saja hasil belajar kita. Kalau dia menerapkan al-matin, dia akan bismillahirrahmanirrahim ya, dia akan kerjakan 7-nya saja. Karena bagi dia sesungguhnya seorang muslim itu hendaklah halalan thayyiba, termasuk jawaban, termasuk gaji ya, termasuk pekerjaan apapun, kita punya prinsip al-matin yang maha kokoh. Seorang muslim itu punya prinsip bahwa dia halal dan thayyib, itu hasil dia dalam segala kondisi ya. Ya Rob, ini rezeki, masya Allah ya, ini jadikan sebagai pembenaran, nggak boleh ya. Maka di sini kalaupun misalnya kita tidak bisa mencontek, ketahuan itu bagian dari Allah mencintai kita, kita nggak dibiarkan untuk melakukan yang demikian. Oke, ini contoh al-matin ya, maha kokoh. Dia berprinsip bahwa sesungguhnya jawabanku haruslah hasil dari yang halal. Nanti suatu hari ini jadi doa bagi dirinya, dan dia sudah terbiasa dengan yang halal, maka kalau sudah bekerja, makan yang haram itu rasa nggak enak, dia nggak akan mengambil milik orang lain. Maka ini dari sekolah ya, dapat pelajaran dari al-matin, kokoh pendirian, prinsip Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti tadi, silakan dicari penerapan yang lain selain yang tadi berprinsip untuk mengerjakan soal dengan kemampuannya sendiri. Untuk al-matin. Berikutnya al-jami', maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah berkehendak. Al-jami'. Dalilnya Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Oke, proses kalau penerapan dalam hidup kita yang bisa contohkan berjamaah ya. Walaupun zaman now ya, kita suka bergotong royong membantu orang lain ya. Bagi nanti diamanahkan jadi seorang pemimpin ya, hendaklah belajar cara manajemen orang lain. Oke, ini contoh dari presiden pertama kita, bagaimana kita belajar ya ilmu manajemen, mengatur orang lain. Oke, ini contoh bagaimana seorang Soekarno, dia adalah presiden kita yang pertama. Beliau mencontohkan seorang, ini ilmu komunikasi. Ini Al-Jami ya, ini berkumpul waktu Indonesia. Oke, kita lihat. Nah, di seluruh banyak, ini ilmu ya, jadi Al-Jami juga.
Oke, ada ilmu di sini bahwa mengumpulkan banyak orang ini seni ya. Seorang pemimpin punya kemampuan mengumpulkan, dan dia, kalau kita ilmu komunikasi ya, bikin orang jangan ribut, pasti ribut. Tapi beliau dengan ilmu komunikasi, satu kata saja, diam ya. Oke, itu ilmu ya. Jadi Al-Jami juga kita hendaklah belajar. Kalau kita diamanahkan jadi pemimpin, maka tidak hanya sekedar mengumpulkan orang saja, tapi bagaimana belajar ilmu-ilmu kepemimpinan ya. Agar apa? Agar yang kita pimpin terasa terayomi, terwakili, menjaga, semua tersambung ya, tematik. Oke, ini contoh yang tadi. Apa tadi penerapan yang pertama? Suka gotong royong, sholat berjamaah. Kalau lagi corona disesuaikan dengan keadaannya ya. Lalu bagi yang pemimpin, hendaklah belajar bagaimana mengayomi orang lain dengan ilmu. Oke, yang terakhir, al-adil. Kita 6 saja untuk hari ini. Allah Maha Adil. Kemarin sudah kita update. Apa itu adil? Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri ya. Artinya dan Allah ini tidak terbatas keadilan. Kalau manusia kan terbatas. Bahkan yang punya istri banyak, pasti dia ada kecenderungan salah satu ya. Nah, pastilah gitu. Tapi Allah tuh Maha Adil. Kemarin sudah kita pelajari salah satu Asmaul Husna Allah, Al-Adil. Allah tidak terlihat ya. Kalau Allah terlihat, maka Allah tidak adil. Karena sesungguhnya di dunia itu tidak hanya ada yang buta ya, sehingga dia tidak adil bagi orang buta karena Allah terlihat di dunia. Ini dalilnya. Oke, benar, adil. Oke, satu lagi ya. Oke, dalilnya. Oke, penerapannya tentulah kita menjadi orang yang adil ya. Jangan sampai misalnya kita suatu hari kerja nanti, lalu ada masalah dengan personal, lalu suatu hari kita pemimpinnya, lalu personalnya bermasalah dengan kita, gara-gara bermasalah dengan kita nggak adil. Itu tidak boleh ya. Jangan sampai perasaan pribadi mencampuri urusan umum ya. Kita pimpinan punya masalah pribadi dengan anggota, lalu akhirnya karena kita pimpinannya kita semena-mena, kita sengaja nggak ngasih dia gaji yang harusnya dia terima. Itu nggak adil, itu nggak boleh ya. Nah, ini contoh penerapan ya. Jangan sampai perasaan pribadi memberikan kecenderungan kita untuk tidak adil kepada seseorang. Oke, seperti tadi ya, silahkan bikin contoh yang lain al-adil apa saja. Oke, baik, insya Allah untuk hari ini kita sudah belajar tentang Asmaul Husna, ada 6 hari ini ya. Tugas Ananda semua, silahkan nanti dipilih. Anda buatlah Asmaul Husna yang sisanya ya. Ada Al-Akhir, Al-Ghaffar, Al-Hasib, Al-Hakim. Tugasnya buatlah dalam bentuk video. Pastikan menggunakan baju seragam sekolah ya. Apa saja isi videonya, nama Asmaul Husnanya seperti tadi. Boleh dibikin video editing, boleh dibikin tulisan. Ada dalil akli dan nakli, boleh menggunakan aplikasi-aplikasi ya, editing. Kemudian ada dalil akli, akal ya, terangkan dalil akal. Misalnya Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana ya. Kemudian aklinya ini yang berdasarkan akal pikiran ya. Silakan ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Dan nakli bisa dari Al-Quran dan hadis. Kemudian terus penerapan kehidupan sehari-harinya apa, seperti yang tadi ya. Contohnya tadi misalnya suka berjamaah, sholat di masjid dan lain-lain. Kirim via WA ke Ustadz, dan batas waktunya itu 7 hari ya. Artinya hari Senin, Selasa sudah dikumpul ke Ustadz jam 00.00 ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kurang lebihnya bermanfaat. Untuk bermanfaat. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Pohon durian berdaun sirih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.